Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar semuanya? Sehat, Pak. Oke, Alhamdulillah. Hari ini kita masuk ke pemrograman C, kita masuk ke pemilihan ya, UVS. Ya, saya share dulu. Di sini kelihatan di sini. Kelihatan, Pak. Oke, jadi di pemilihan ini ada dua dia. Ada statement if sama statement case of ya. Jadi hari ini kita masuk ke pemilihan statement if ya. Nah, sini operatornya ya. Nah, ini kita gunakan nanti ya, kita gunakan nih buat kalian itu pakai bintang gitu ya. Bagian strip ini untuk sisa pembagian ya, send ini plus tambahan min pengurangan gitu ya. Kalau peningkatan dengan penambahan nilai satu ini plus plus, ini min min. Oke, di sini kita lihat dulu, lanjut lagi dulu. Nah, nanti kita akan uh, tes penjumlah apa aritmatikanya dulu ya. Kemudian ada operator perbandingan ya. Nah, di sini kalau misalnya kurang dari ya, sebenarnya di sini dan sama dengan lebih dari sama dengan ini sama dengannya ada dua nih ya. Tidak sama dengan ada tanda seru sama dengan. Sedangkan operator logikanya NN gitu ya. Ini seperti ini kalau OR ya. Nah, ini logikanya tanda seru. Oke, lanjut. Nah, jadi kalau statement if ini ya digunakan untuk penyeleksian ya, penyeleksian kondisi yang mana yang pasti di mana jika suatu kondisi terpenuhi maka akan dilakukan suatu statement. Dan jika tidak dipenuhi maka tidak akan dilakukan tindakan apapun, atau bisa juga menuju ke statement selanjutnya yang telah didefinisikan dalam suatu kondisi penyeleksian. Oke, kita lanjut lagi di sini. Nah, strukturnya ya, kondisi ini kondisi if ya, ini sintaknya if kondisi, ini pernyataan ya. Nah, sedangkan struktur kondisi if else ya, sintaknya ini if kondisi pernyataan satu, else pernyataan kedua. Jadi kalau kondisinya penuhin yang ini maka dia akan dikerjakan pernyataan satu, tapi jika tidak terpenuhi kondisinya maka else dia akan dilanjutkan ke pernyataan dua, ini eksekusi. Oke, itu yang hari ini. Selanjutnya kita akan masuk ya, kita buka dulu program DV ya. Kita akan bikin yang buat apa matematikanya dulu. Oke, ini sudah saya buka ya. Ini kelihatan di sini DV ya. Terlihat Pak. Kelihatan, Pak. Oke, ya sudah masuk ya. Nah, kemudian kita pilih file new biasa ya, keyboard ya, project gitu ya kita pilih ya. Nah, kita pakai si plus si project ya. Jadi kalau bedanya nanti si plus plus itu nanti yang IO stream dia. Jadi sintaknya sama. Jadi prosesornya aja yang diam. Kita pilih si project, kita pilih console ya, kita oke saja. Ini kita simpan saja di mana ya projectnya. Oke, nah ini tampilannya ya. Nah, ini tampilannya. Nah, kemudian misalnya saya ingin tes lagi ya. Nah, ini kita masuk ke sini. Kalau mau gedein ini ya, mau gedein pakai mouse yang scroll ya. CTRL kontrol ya di mouse-nya, itunya digedein seperti ini. Oke, biar kelihatan ya. Nah, kelihatan sini jelas ya. Jadi sekarang kita mau nulis belajar program C, berarti penampilannya seperti apa? Yuk kita tulis. Berarti kalau mencetak apa, mencetak output kemarin
apa? NF. Ya, printf ya. Ya, printf misalnya belajar ketik tanda petik dulu ya. Kutip. Saya tulis dulu belajar program ini. Nah, kalau mau nanti dia garis apa new line berarti dikasih slash n ya, slash n. Oke. Kemudian setiap ini pasti ditutup apa berakhir tanda petik koma ya. Selanjutnya lagi sekarang masukin nama gitu ya, masukin nama mahasiswa. Nah, masukin nama, jadi tulis misalnya din f ya, masukkan nama ya, nama anda misalnya ya. Ya, masukkan nama, masukkan nama. Oke, nah berarti ini melalui keyboard ini maunya, berarti pakai apa? Yuk, Scan F. nah scan F ya. Nah ini kita setelah di sini kita titik koma dulu ya. Oke, titik koma dulu, habis itu nama mahasiswa misalnya berarti ada spasinya nih, berarti di sini kasih spasi dulu nih ya, nanti kan dia isi ya, gitu ya, ada spasinya berarti ya. Enggak dia dapat, jadi pakai tadi scan F ya, scan F ya. Nah scan F apa Persen S. ya, persen S itu berarti pakainya apa, string ya. Nah nanti kasih tanda petik dulu ya, petik ya apa, persen S ya. Nah persen S. Nah itu apa setelahnya ya, setelahnya koma gitu ya, misalnya kita tulis nama ya. Jadi kalau setelah scan itu F itu kalau mau pakai keyboard selalu kita pakai tanda pakai N ya, N nama ya. Oke, kemudian pakai titik koma. Oke, nah kita tes ya, sekarang nama ini apakah sudah dideklarasikan? Belum. Belum ya. Nah kita bisa deklarasikan di atasnya nih INT ini nih ya. Nah sini ya, di atasnya saja kita masukkan deklarasikan ya. Ya berarti apa? Misalnya berarti kalau string itu char ya, dan spasi tulis saja apa nama gitu ya, nama nama itu ya pakai dalam kurung misalnya di 20 karakter gitu ya. Oke, tanda selalu pakai tanda titik koma ya belakangnya ya. Oke, kalau sudah sini. Nah, ini kan berarti masukin keyboard. Sekarang buat nampilinnya ya. Nampilinnya. Nah, nampilin hasilnya ya. Hasilnya. Berarti hasil namanya misalnya ya. Misalnya namanya keyboard si Yuda ya. Nanti berarti tampilannya Yuda gitu ya. Yuda Bagus Pratama gitu ya. Oke. Berarti di sini di enter lagi. Kita kalau nampilin outputnya apa? Print F misalnya. Print F. Apa? Yang turun. Nampilnya apa gimana? Tulis dulu ya. Nama mahasiswa adalah gitu ya. Ya. Nah, apa misalnya berarti apa? Persen Mahasiswa S. pakai persen S. dan S ya. Habis itu Koma nama. ya setelah tanda kutip ya. Nah, tanda kutip itu ya. Nama ya. Oke. Nah, gini, udah. Nah, kemudian saya mau penjumlahan sama uh, pengurangan. Ya, oke. Kita masukin ya. Berarti kalau bikin penjumlahan
Nah, ini kalau misalnya supaya dia ke bawah ya, ini nama ya, ke bawah, hasilnya akan dicetak ya. Ini kan di keyboard ya, ini hasilnya cetak, kita bisa pakai di depannya sini, kita pakai backspace N misalnya gitu ya. Mau 2 kali bisa gitu ya. 2 line bisa di sini. Nah, kemudian kita mau apa lagi? Masukkan bilangan gitu ya. Nah, kita mau bilangan tadi ya, jumlahan, jumlahan. Nah, kita bisa oh ini kita tes aja dulu ya. Kita tes execute apa? Compile and run. Ya, main 5 misalnya. Kita tes ya. Oke, dia errornya 0 ya. Alhamdulillah errornya 0. Oke. Nah, kita lihat di sini hasilnya. Nah, kelihatan di sini. Kelihatan, Pak. Oke, banyak program C ya. Misalnya tadi namanya siapa? Yuda ya. Yuda. Nah, Yuda bagus ya. Ini ya nggak boleh di program C ini nggak boleh ada spasi ya. Jadi pakai seperti ini misalnya Yuda bagus. Ya. Kalau menyambung itu ya bagus. Pratama itu ya. Pratama ya. Benar ya. Ini masukkan nama Yuda. Oke. Nah, ini akan muncul. Nah, nama mahasiswa adalah Yuda Bagus Pratama. Gitu ya. Oke. Paham kelihatan sini? Kelihatan, Pak. Oke. Nah, kemudian kita lanjut lagi. Nah, misalnya sekarang bikin berarti itu masukin buat stringnya ya. Nah, semua string itu bisa seperti itu gunakannya. Nah, ini kelihatan ya. Kita lanjut lagi di sini sekarang penjumlahan ya, program penjumlahan. Saya masukin ini sekarang program penjumlahan. F ya, misalnya berarti program penjumlahan. Saja dulu ya. Nah, penjumlahan dan pengurangan gitu ya. Nah, oke. Jadi ininya pakai koma ya. Nah, ini supaya dia ke bawah bisa aja bisa di sini pakai backslash n sini ya. Bisa. Nah, kita lanjutin lagi ya. Misalnya berarti butuh apa? Kalau bukan dua buah bilangan saja, berarti ada dua bilangan ya. Nah, tin F ya. Nah, berarti apa? Misalnya berarti ada dua buah bilangan, berarti tulis ya, masukkan bilangan A ya. Ya, bilangan A titik 2 ya. Masih ya, biar ada ini ya. Nah, habis itu apa? Kalau dari keyboard berarti pakai titik koma gitu ya. Pakai apa? Scan F lagi ya. Scan F. Buka. Nah, pakai apa ini? Anda selalu pakai tanda ketik dulu ya. Persen D. Nah, kenapa persen D? Karena bilangan integer Oke, bilangan integer ya, bilangan bulat angka. ya. Ya. Hmm. Nah, nanti kita pakai bilangan bulat dan bilangan desimal seperti apa ya. Betul. Oke, ini berarti persen D ya, persen D ya, tulis persen ya, persen D gitu. Jadi format datanya dulu. Setelah dari tutup ini di koma ya. Nah, kemudian selalu kalau pakai di keyboard selalu kita pakai N. N berarti apa? Misalnya bilangannya A gitu ya. Oke. Jadi kita tutup ya, titik koma ya. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, dia baca bilangan A. A itu kan apakah sudah dideklarasikan itu formatnya integer? Belum. Belum, berarti kita harus deklarasikan ya. Kita bisa taruh di atasnya lagi biasanya temen itu di bawah ini ya. Nah, kita harus deklarasikan dulu int ya. Nah, ini
A ya, bilangan A ya. Nanti kalau dua bilangan ada B, berarti bisa juga langsung koma B ya. Integer sama-sama ya. Ya, jadi langsung titik koma gitu ya. Nah, berarti ini yang dengan angka yang sama, ini kita bisa tampilkan juga langsung ya, tulis ya. Print F ya gitu. Nah, ini nanti pelatihan biar enak apa, biar lancar ya. Masukkan bilangan B gitu ya. Bilangan B titik 2 spasi ya, karena dia harus nanti dibuat munculnya. Kemudian baru kita sama tadi ya. Scan F ya. Send buka dulu ya. Dua pakai persen D ya. Persen D. Kemudian setelah tanda petik itu kita koma ya, baru kita panggil karakternya ya, N ya, selalu pakai N P ya, selalu pakai titik koma. Oke. Nah, kemudian langkah selanjutnya ini kan baru baca dari keyboard bilangan A, bilangan B. Sekarang prosesnya kalau penjumlahan bagaimana? Nanti kita ambilin lagi ya, misalnya print F dan hasil penjumlahannya gitu ya, hasil penjumlahannya ada ini ya, misalnya hasil penjumlahannya jumlahnya adalah gitu ya, si. Nah, bacanya bagaimana? Persen D juga. Nah, setelah ditutup apa, setelah petik apa sebelum? Sebelum. Nah, sebelum ya. Ya, tulis dulu persen, tulis ya persen D ya. Kenapa? Tadi integer ya. Nah, kemudian udah persen D, baru setelah kutipnya itu di koma dulu, koma baru manggil ya. Baru manggil apa? Nah, manggil hasil penjumlahannya itu apa? Bilangan apa? C misalnya. C gitu ya. Ini kita berarti manggil C ya. Nah, kemudian pakai titik koma. Oke. Bilangan C ini udah dideklarasikan belum? Belum. Belum. Nah, sama kalau formatnya sama, kita tinggal koma aja nih, integer sama. Jadi koma C gitu ya. Nah, nah ini rumusnya belum ada ini ya. Rumusnya belum ada. Penjumlahan gitu ya. Pengurangan belum ada. Berarti kita taruh nih ya. Ya, kita enter lagi di atasnya ya, sebelum cetak hasilnya ya. Sebelum cetak hasilnya kita kasih dulu rumusnya. C sama dengan apa? A plus B. Nah, A plus B gitu ya. Oke. Nah, pakai titik koma ya. Lagi kalau misalnya ini, kalau pengurangan D misalnya ya, dia harus beda. D sama dengan A min B gitu ya, pakai titik koma ya. Nah, ini D-nya udah deklarasikan belum? Belum. Nah, ini tinggal tambahin lagi nih, koma D gitu ya, koma D ya. Tinggal kita satunya lagi di sini ya, cetak lagi nih print F ya, hasil apa, hasil pengurangannya gitu ya, ya, hasil pengurangannya adalah gitu ya, masih. Nah, tadi apa, kalau formatnya integer berarti persen D, gampangnya gitu ya, persen D ya. Setelah tanda kutipnya lewatin dulu koma ya, baru panggil apa yang tadi rumusnya, D hasilnya, terus di D gitu ya. D ini sudah kita deklarasikan ke integer ini sudah, jadi pakai belakangnya pakai titik koma. Oke, titik koma ya. Oke, nah ini sudah selesai harusnya. Oke, kita simpan dulu ya. Oke, kita jalanin nih ya, kita jalanin, kita execute, compile and run gitu ya. Nah, ini nggak ada error ya, nggak ada masalah. Nah, jadi kita masukin nih, kita save lagi. Misalnya namanya siapa? Sekarang Riki Anwar ya.
harus pakai ini ya. Nah, nama mahasiswa, waduh, ini program penjumlahan dan pengurangan, masukkan bilangan. Wah, ini nyambung semua ini ya. Ya, terus harusnya masukkan bilangan ini di kebawahin ya. Ya, kita tes dulu ya. Misalnya berarti 4, B-nya 5. Nah, hasil penjumlahannya adalah 9, hasil penjumlahannya adalah min 1. Ya, tapi nyambung semua ya. Jelek hasilnya, oke? Ya, kita rapikan. Ya, kita rapikan ya. Nah, kita enter. Nah, tadi masukkan bilangannya. Ya, masukkan bilangannya ini ya tadi ya. Ini program penjumlahan. Nah, ini bisa di sini ya. Berarti di setelahnya aja nih. Nah, ya, backslash n. Ya, dia ke bawah. Masukkan bilangan A, B, hasil penjumlahannya ini dicetak ya. Nah, ini kita bisa kasih di sini ya. Ya, biar ada apa? Ada spasinya ada di sini. Ya, kita bisa pakai di depannya. Backslash n. Ya, ini juga. Oke. Ya, oke, kita simpan lagi. Nah, kita jalanin, execute, compile, compile. Oke, ini ada 0. Kita juga pakai bisa kayak gini, tiran, gitu ya. Kita save lagi. Sekarang apa namanya valid. Oke, kita susah valid. Dengan penjumlahannya, wah harus masuk ke sini ya. Oke, bilangannya tadi misalnya berapa bilangannya? 8 ya. Nah, 8. Bilangan B-nya 4. Berarti hasilnya ya ini penjumlahannya 12. Ya, pengurangannya 4. Oke. Kalau negatif bisa nggak kira-kira? Kita tes aja ya sambil kita bubarin lagi tuh ini yang programnya ya. Yes. Ini tadi nama ya, masukin program penjumlahannya. Nah, ini kasih ini aja nih, di depannya aja nih. Expression juga ya. Sekarang kalau misalnya kita tes ya, kita tes lagi. Sekarang namanya apa? Bagas ya, Bagas Kara. Ada yang ada aja nih, Bagas Kara itu Pandio, Pandio. Oke. Nah, ini sudah ke bawah ya. Nah, ini sudah ke bawah nih ya. Ditambah di depannya tadi program depan dan pengurangan, dia langsung ke bawah ya. Masukkan bilangan A ya. Sekarang berarti kalau negatif, misalnya dia 6 ya. Berarti bilangan B-nya harus lebih besar ya. 9 ya, benar nggak? 6 tambah 9, 15, hasilnya min 3. Oke. Habis ini ada yang ditanyakan? Izin tanya Pak, kalau misalnya bilangan masuknya itu yang A atau yang B itu minus, bisa nggak? Gimana? Jadi bilangan A-nya itu tadi kan 6 sama 9 ya, jadinya minus. Nah ini kalau misalnya bilangan A-nya itu minus 6, Oh, A-nya minus 6. Oke. ya, Ya. Apakah bisa gitu ya? ya apakah bisa gitu? Takut tahan nggak bisa gitu. Oke, bagus. Ya, saya lanjut aja ya. Kita tes aja lagi ya. Nah, shoot, ya harusnya bisa dia ya. Kita S. Ah, ya.
Oke. Tadi bilangan A-nya berapa? Bilangan A-nya -2. -2. Oke. Bilangan B-nya? Bilangan B-nya 6 mungkin. Nah, oke. Berarti harusnya -2 tambah 4. -2 tambah 6, 4 ya? Ya, Oke. Ya. Bisa ya? Hasilnya bisa ya? Oke. Halo? nggak muncul, Pak. Oh, nggak muncul. Wah, oh. Ya, ini kelihatan. Pak, kelihatan, Pak, kelihatan. Berarti saya ngoceh-ngoceh nggak muncul ya. Oke ya, mohon maaf. Ya, jadi tadi nama sudah. Jadi kalau -2 sama 6, dia nanti hasilnya banyak 4 ya, 8. Oke. Nah, ini nggak ada masalah. Ya. Yang masalah adalah ketika dia kalian misalnya ya, dan pembagian ya, hasilnya seperti apa gitu ya. Oke. Saya kasih contoh ya. Contoh lagi. Kalau perkalian itu ya pasti yang masalah ya, pembagian misalnya ya. Nah, saya kasih pembagian misalnya dulu ya. Eh, kalau kita tambahkan lagi ya, misalnya kalian dulu dari kalian sama pembagian langsung. A, jadi kalau kalian pakai bintang ya, bintang B gitu ya. Nah, tutup lagi spasi F misalnya, jadi sama dengan A dibagi C gitu ya. Nah, baru pakai titik koma lagi. Nanti kita deklarasikan dulu E sama F ya. Kita kasih sini integer ketika ini pakai E sama F gitu ya. Nah, kalau formatnya dia sama ini ya. Ini kita gampangnya lagi ya. Ini tinggal copy saja nih ya. Kita copy saja, Ctrl C gitu ya. Nah, ini Ctrl V ya. Masuk ya. Ini kita ganti nih. Nah, C, ini E gitu ya biar cepat ya. Ini F. Ini kita ganti perkalian. Ini pembagiannya gitu ya. Oke. Nah, ini sudah ya. Nah, ini kita simpan lagi ya. Sekarang kita jalanin ya. Kita jalanin lagi. Execute ya. Compare and run. Nah, kita lihat di sini ya hasilnya ya. Tadi tadi ya beri lagi gue juga lagi. Misalnya tadi bilangannya 5 ya. 5 dibagi 5 bilangannya 7 ya. Jadi ini 12, ini min 2 ya, 5 kali 7 35, hasil pembagiannya adalah 0 gitu ya. Kenapa seperti itu? Halo? Karena hasilnya bukan bilangan bulat. Oke. Nah, bilangan Iya nggak sih? Nggak tahu dah. benar ya. Nah, nggak ada koma-koma kan, harusnya 5 bagi 7 kan ada 0, sekian ya. Oke. Nah, bagaimana caranya ya? Oke, yang gampangnya adalah, nah gampangnya nih kita ganti nih ya. Oke, kelihatan di sini? Oh, Terlihat, Pak, terlihat. oke. Gampangnya adalah biar dia aman ya. Nah, dia aman. Nah, ada koma-komaan terserah gitu ya. Kita pakai float itu ya. Nah, kita pakai float ya. Nah, di sini nih. Ya, kita pakai bukan INT ya. Ya, float ya. Ganti nih float ya. Nah, ini berarti kalau float pakai apa? Persen F. Nah, betul ya. Ini kita ganti semua nih.
dari masukan bilangannya harus sama semuanya, ya. Ya, harus sama juga ya. Ya, gitu ya. Ini persen F, persen F gitu ya. Ini gampang ini. Nah, persen F, 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 F gitu ya. Saya kan sudah kan? Nah, kita jalanin ya. Nah, shoot, compile and run. Oke, kita satu lagi. Nah, sekarang berarti misalnya 4. Nama mahasiswa. Wadah. Atsat. Wah. Atsat ya. Oke. Nah, kita masukin ya. Nah, bilangannya misalnya berapa? 4. Ya. 4. Bilangan B-nya 8. Oke. Nih, apanya sama ya tetap ya. Kelihatannya tetap sama masih. Tapi kita lihat hasilnya. Nah, oke. Paham di sini? Hasil bilangan penjumlahannya 12,22345 ya. 6 koma di belakang. Ini min 4. Ini 32. Ini berapa? 0,5 ya. Oke. Nah, saya maunya cuman hanya 2 koma aja di belakang ya. Belakang koma ya. 2 angka di belakang koma ya. Nah, gimana caranya? Ya, tinggal kita tambahin aja nih ya. Kita ya, pasti tadi hasilnya sudah oke ya. Ya, kita tinggal rapikan saja nih ya. Kita tinggal rapikan saja. Berarti tinggal pakai kalau mau ini ya, supaya ini pakai tambah dari persen ini hasilnya ya. Ya, ini pakai persen titik 2 gitu ya. Nah, angka di belakang koma titik 2 gitu ya. Persen titik 2. Persen titik 2. Oke. Nah, ini 2 angka di belakang. Oke, kita jalanin lagi ya. Nah, Yudhistira. Oke. Satu berapa? Oke ya. Dengan sekarang berapa? 5 sama 10. 6 12 gitu ya misalnya ya. Lihat belum di share Pak. Oh ya. Maaf, maaf. Oke, kelihatan sini? Kelihatan Pak. Oke, ya sekarang 6 ya. 6 sama 12 ya. Nah, sama setengah juga ya masih ya. Ya. Oke. Nah, kelihatan di sini? 6 kali 12 6 tambah 12 18,00 ya. Hasil pengurangannya min 6. Hasil perkaliannya min 72,00. Ininya pembagiannya 0,5. Oke. Oke, di sini ada yang bertanyakan? Sudah paham? Pak, bedanya float sama double apa Pak? Apa bedanya? Float sama double. Float sama double ya. Float integer ininya. Tadi kan float sama integer ya. Iya. Ya, jadi gini. Sama di tipe data pengendali yang lain ya, Micron, ya, dollar ya, sih sama. Jadi ketika dia main data ya analog biasanya, itu tipenya apa gitu ya. Kalau misalnya tadi tipenya integer, dia hanya dibaca nggak ada koma-koma gitu ya. Dia bulat, bilangan bulat gitu. Tapi kalau dia lebih detail ya, dia ada komanya berapa digit nanti ininya gitu ya. Jadi tadi kan kalau kemarin beberapa datanya F itu 2 byte ya. Jadi 1 word ya, 2 byte. Oke. Yang kalau double nanti ya double wood gitu ya. 2 wood.
Oke, paham? Jadi itu ya. Sekarang jadi kalau konsepnya seperti itu jadinya. Nanti kalau ini sudah dipahamin, tinggal kita main prosesnya saja ya, if then semuanya pemilihan ya, pengulangan ya. Tapi konsep. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita lanjut lagi ya. Maaf tadi putus. Saya PT. Oke, ini bisa kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke, nah sekarang kita tes ya. Nah, baru pakai if else, ya. If else. Nah, ini program pemilihannya. Misalnya mulai masukkan bilangan ya. Tadi misalnya masukkan bilangan sudah bilangan A sama B ya. Kita nanti bilangan A misalnya. Sudah A. Misalnya bilangannya itu lebih kecil daripada 10, ya. Apakah ditanya nih ya? Ini kan flowchart ya. Apakah bilangan misalnya A-nya tadi lebih kecil daripada 10? Jika misalnya ini ada, ini ya tidaknya ada ya. Jika ya, ya, ini ya ke bawah nih ya, sorry belum ditulis ya. Misalnya ya, maka bilangan kurang dari 10. Kalau tidak, ya dia misalnya lanjut lagi misalnya ya, gitu ya. Oh salah gitu ya misalnya. Misalnya bilangannya lebih besar daripada 10 misalnya. Oke, nah bagaimana caranya kalau misalnya seperti itu? Kita lihat tadi ya, masih ini kita lanjut lagi ya. Ini kita lanjut lagi program yang tadi. Sekarang saya mau ngecek bilangan A-nya. Misalnya bilangan A-nya itu apakah tadi ya lebih kecil daripada 10. Berarti nulisnya bagaimana? Oke, gimana berarti nulisnya? Kita enter sini ya. Nah, kita mau cek nih ya. Gimana berarti? If berarti ya. If itu ya. Jika ya tadi ya. Jika if ya. If apa tadi? Misalnya berarti pakai if, pakai buka ya. Nah, if bilangan A berarti A-nya berarti apa deklarasinya? A ya. A, misalnya A lebih kecil daripada 10 gitu ya. Ya. Jika A lebih kecil daripada 10, ya, berarti apa dia? Bilangan apa? Cetak ya, spasi ya, spasi. Dia berarti kalau dia lebih kecil daripada 10 maka dicetak printf-nya ngapain dia? Nah, bilangan ganjil ya. Bilangan ya, tulis saja tadi bilangan lebih kecil daripada 10 tadi ya. Begitu ya. Bilangannya bilangan A ya, lebih kecil daripada 10 ya. Kalau misalnya tidak gimana? Ya. Kalau misalnya tidak gimana? Ya, berarti apa? Else ya. Kalau else bisa langsung tulis ini ya, else ya. Maka kalau dia nggak lebih gede daripada 10, pasti dia lebih besar ya berarti ya. Berarti kita tulis langsung printf gitu ya. Langsung else misalnya if langsung ya, if then-nya itu nggak usah ditulis lagi, langsung if else-nya langsung apa? Bilangan A ya lebih besar daripada 10 ya. Oke. Ini bukan. Kita cek ya. Ya, ini supaya dia ke bawah ya, nyambung ya. Supaya misalnya dia apa? Kita tes aja dulu ya. Harusnya dia bisa execute, compile. Oke. Nah, error 0 ya, warning. Berarti nggak ada masalah nih, aman gitu ya. Ya, execute, kita run. Ya. Nah, Muhammad Juhal. Ya,
Oke, berarti kalau misalnya lebih kecil dari 10, nah, berarti kita masukin 4 misalnya, bilangan A-nya ya. Nah, 4 misalnya tadi 7 misalnya. Nah, kita cek ya. Maaf Pak, belum ke share Pak. Oke, kelihatan di sini. Jadi kalau misalnya bilangannya A-nya 4 tadi ya, berarti kan 4 lebih kecil dari 10 ya. Ini bilangan A lebih kecil daripada 10 ya. Oke, tapi ini nulisnya nyambung nih ya, harusnya ke bawah ya. Nah, ya, oke, benar ya? Nah, bilangan A itu bilang lebih kecil daripada 10 ya, 4 ini ya. Oke, sekarang kita tes kalau bilangan A-nya lebih kecil daripada 10. Kita bagi. Oke, berarti kalau tadi bilangannya A-nya supaya bisa daripada 10, supaya dia ke bawah gimana? Ya, gimana? Ya, kita bisa juga nulisnya misalnya ya. Nih, kita lagi misalnya. Nulisnya bisa juga seperti ini. Ini bisa ditambahkan lagi nih ya, F misalnya ya. Ini bisa pakai langsung garis miring di sini bisa gitu ya. Lalu pakai tanda petik dulu. XSN ini bisa seperti ini ya. Ini 2 kali ya. Nah, bilangan A-nya 10. Oke, sekarang kita masukin eh, compile and run. Sekarang tadi ya, bilangan A-nya saya saja. Bilangannya sekarang lebih besar daripada 10, berarti misalnya 9 ya. 9. Berarti berapa? 15 misalnya ya. Ya, 15 ya, ininya 4 misalnya nantinya. Oke. Maka bilangan A-nya itu lebih besar daripada 10, benar kan? Benar nggak? Halo? Benar Pak. Oke ya. Nah, jadi seperti itu ya nulisnya ya. Nah, sekarang saya mau tambahkan lagi. Misalnya bilangan A-nya itu kan dibesar. Ya, sekarang apakah dia bilangan A-nya itu bilangan genap apa ganjil? Nah, ayo gimana? Oke, kita tambahkan lagi ya. Jadi bilangan A-nya itu saya mau cek lagi, udah bisa ber 10 atau tidak, tapi bilangannya apa? Ganjil atau genap gitu ya. Oke. Nah, sekarang pakai apa dia? Ya. Sekarang ya, satu lagi ya. Nah, gimana caranya? Berarti ini sudah ya, berarti kita tambahin lagi nih. Ya, if lagi kita masukin lagi ya. Nah, kita masukin lagi if ya. If berarti A-nya apa ya? If kalau dia berarti bilangan genap sama ganjil ya. Itu pakai namanya masukin dulu bilangannya A gitu ya. Ini pakai persen ya, mod ya, ya. Ini persen 2 ya. Persen 2. Jadi habis nggak dibagi 2 gitu ya. Ya, kalau habis dibagi 2 bilangannya pasti bilangan genap ya. Kalau tidak habis dibagi 2 bilangan ganjil gitu ya. Jadi kalau dia habis dibagi 2 berarti sama dengan ya. Kalau sama dengan gitu ya. Nah, dengan 2 terus bagi 2 ini sama dengan 0 ya. Nah, maka dia ngapain? Langsung print bilangan genap ya. Nah, spasi print ya, F ya. Sekali lagi ya. Tulis bilangan ke genap. Oke. Genap. Oke. Ya. Nah, kalau tidak pasti bilangan ganjil gitu ya. Berarti kalau enggak langsung else ya. Else
S. Jika tidak, S. Jika tidak, pasti dia bilangan ganjil. Oke, kita tes ya. Oke, titik, koma. Ya, ini langsung ya. Jika tidak, S. Oh, dicetak dulu bukan L. NF-nya nggak ada, Pak. Nah, print F apa? Ya, print F ya. Ya, jika tidak dicetak ya, dia bilangan ganjil. Oke, lihat kan? Ya, logikanya benar ya. Kita tes ya. Kita tes ya. Kita execute, kita compile. Ups. Aduh. Ini belum ya. Oke, kita kasih dulu ya. Nah, ini masalah nih. Nah, ini ada jika A ya. If A persen 2 ya sama dengan 0. Harusnya 0 ya. Ini else print F. Persennya diganti garis miring, Pak. Oh, persennya diganti Garis miring. ini saya dia if A. Oh, dia kan ini ya. Dia kan masih A semuanya udah dibaca ya tadi A-nya ya. Ya. Jadi harusnya tadi kalau misal enggak S semua ya. Ya. If ini S gitu ya. Berarti naruhnya ya. Naruhnya bukan begini kan, dia masih bilangan A ya. Ya, kecuali di bilangan B bisa mecah nih ya. Kalau B mecah bisa gitu ya. Nah, saya tes B dulu ya. Nanti kalau A bagaimana caranya? Kita harus masukin di atas ya kan, ini dibaca A ini ya. Jadi kalau tadi kan A bilangan sekian sekian gitu langsung. Kalau enggak ke bawah udah. Nah, ini nanya lagi bilangan A lagi kan nggak mungkin gitu ya. Oke, logikanya ya. Paham nggak? Kita berarti else B berarti ya. Saya masukin else B nih ya. else B berarti bilangan B ya sekarang ya. Saya mau cek bilangan B. Ya. Oke, kita tes ya. Execute, kita compile. Eh, if B oh, dia sama dengan kecil sama dengan. Ayo, bagaimana ini? Send ya. Apakah dia apa? Bilangan genap ganjil itu desimal ini nggak bisa ya pakai ya. Saya coba tes ya. Saya pakai bilangan yang B-nya itu bilangan B-nya integer ya. Misalnya. Saya tes ya, integer B, bilangan B. Saya ganti bilangan B-nya integer. Maksud ya. A sama B. Dia bisa ganjil genap nih harus bilangan bulat nih. Kita ganti lagi lah ya, coba ya. Buat ganjil genap ini bilangan bulat ya. 2 kali kerja. INT ya. Harus saya masuk ya. Bisa ganti semua. D, harusnya bilangan bulat ya.
maaf nanti ininya jangan bulat ya. Jadi ya. Oke, ya kita tes ya. Execute run, compile. Oke, nah error 0 ya. Oke, jadi kalau tadi bilangan ganjil genap kan dia nggak ada pecahan ya, nggak pecahan ya. Ya dia bisa ya. Nah kita jalanin ya, execute di run. Nah kita masukin tadi ya. Sekarang Ozan ya, Ozan. Tadi ganjil genap nggak bisa float, nggak bisa pecahan ya. Nah bilangan A-nya tadi bisa lebih kecil dari 10 misalnya 6 ya. Kemudian 6 nanti lebih kecil dari 10. B-nya ya. Kalau misalnya tidak habis dibagi 0 ya. Nah, hasilnya enggak 0 ya. Ada sisa. Jadi misalnya 7. Nanti bilangan B-nya harusnya bilangan ganjil ya. Kita tes ya. Nah, kan 7 ini B, 7 bilangan ganjil ya, tapi dia harusnya ke bawah nih ya. Oke. Ini A-nya lebih kecil daripada 10. Benar ya. Nah, lebih banyak benar. Oke. Sekarang kita masukin B-nya bilangan 8 misalnya. Oke. Yang harusnya Belum ke share, Pak. belum besar. Maaf. Oke, kita compare and run. Nah, ini lagi ya. Ozan ya. Ini udah kelihatan. Ozan ya. Tadi bilangan A-nya tadi misalnya 6 ya. Ini B-nya 7 gitu ya. Ya. Maka otomatis bilangan B-nya bilangan ganjil ya. Ya, kita tes ya. Maka bilangan B-nya ini bilangan ganjil ya. Nah, B-nya ganjil, A-nya lebih kecil dari 10. Oke, nanti ini kita harus ke bawahin ya. Oke. Nah, sekarang kita mau tes yang B-nya misalnya 8 ya. Oke, sekarang B-nya 8. Ya, gimana caranya? Ini dikasih print F dulu nih biar dia apa ke bawah yang nggak nyambung ya. Jadi kalau tes bilangan ya udah sama ya. Kita bisa execute lagi compile and run. Aisyah, wah, Aisyah, Aisyah, oke. Nah, tadi misalnya lebih banyak lebih besar daripada 10, misalnya berarti 24. B-nya hasilan genap, benar nggak? Ya, misalnya 8 gitu ya tadi ya. Nah, bilangan A-nya lebih besar daripada 10. Ini bilangan B-nya bilangan genap, oke? Ini penjumlahannya 24 tambah 8, 32, A dikurang B, ini 16, ya, misalnya 2 pakai 8, 192, 24. Oke, di sini ada yang mempertanyakan? Halo? Oke, ada yang mempertanyakan habis ini? Jadi kalau tadi bilangan genap ganjil, nggak bisa bilangan pecahan ya. Tadi yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih ya. Terima kasih, Pak.